Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu calon wali murid dan juga para siswa, calon wali murid, calon siswa SMA Negeri 2 Lahat tahun pelajaran 2025-2026. Nah, hari ini Bapak akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana tata cara pendaftaran ini ya, pendaftaran PPDB SMA Negeri 2 Lahat. Pertama, itu silakan buka di situsnya, webnya ya, di webnya. Kemudian ini ada kontak person yang bisa dihubungi apabila nanti seandainya ada kendala, silakan anak-anak menghubungi ke kontak nomor ini ya, Bapak Ibu atau anak-anak silakan menghubungi ke kontak yang ada di website. Yang pertama, terus yang kedua, di sini ada alur PPDB ya. Jadi dipahami dulu, dibaca dulu alurnya, keterangan itu dibaca dulu. Di sini ada buka halaman situsnya, kemudian pilih dan buat akun, kemudian isikan nama, nomor HP, NIS serta kata sandi ya. Ini harus diingat. Kemudian login menggunakan NISN dan sandi yang sudah dibuat. Kemudian isi formulir pendaftaran secara lengkap. Jangan ada satupun yang dikosongkan ya. Sekali lagi diisi secara lengkap, jangan ada yang dikosongkan. Kemudian tambahkan prestasi akademik dan akademik khusus jalur prestasi. Jadi jalur prestasi itu ditambahkan adalah prestasi akademiknya, seperti juara kelas itu kan. Untuk prestasi itu dari peringkat 1 sampai peringkat 5 ya. Peringkat 1 sampai peringkat 5 itu silakan dimasukkan. Kemudian untuk juara kelas umum, juara umum juga masukkan juara umum 1, juara umum 2 dan juara umum 3 itu silakan dimasukkan. Karena itu ada poinnya ya. Kemudian untuk non akademik atau jalur khusus non akademik itu silakan masukkan piagam-piagam yang diperoleh. Baik itu tingkat yang paling rendah itu tingkat kabupaten. Jadi mulai dari kabupaten untuk yang non akademik ya, non akademik untuk jalur kabupaten ini tingkat kabupaten, kemudian tingkat provinsi, kemudian tingkat nasional, kemudian tingkat internasional gitu ya. Kemudian untuk pengurus OSIS itu yang bisa dimasukkan itu adalah ketua OSIS dan ketua pramuka. Jadi ingat ya, untuk non akademik itu yang bisa dimasukkan itu yaitu ketua OSIS untuk pengurus OSIS, kemudian ketua pramuka untuk kepramukaan ya, yang bisa dimasukkan piagamnya. Itu ya. Kemudian yang keenam itu upload berkas persyaratan, kemudian cetak bukti pendaftaran, kemudian proses verifikasi nanti ada jadwalnya ya. Nah, di sini jadwalnya nanti kita lihat di jadwal ya. Kemudian kemudian pengumuman hasil seleksi dilihat juga di akun masing-masing. Kemudian peserta yang akan terima dapat melakukan daftar ulang secara online ke sekolah. Nanti ada jadwalnya. Kemudian calon peserta didik yang telah terdaftar tidak dapat mencabut berkas pendaftaran dengan alasan apapun. Jadi ketika sudah mendaftar, berkas tidak boleh lagi diambil. Itu ya. Terus untuk video tutorialnya nanti silakan di YouTube ya. Klik aja nanti di sini. Kemudian untuk jadwal, nah ini untuk jadwalnya. Jadi untuk jadwal itu semuanya serentak. Jalur domisili, pendaftaran afirmasi, kemudian mutasi orang tua, prestasi akademik dan akademik itu dilakukan pada tanggal 19 sampai tanggal 22 Mei 2025. Dilakukan secara online. Kemudian untuk verifikasi jalur domisili ya, verifikasi jalur domisili itu dilakukan pada tanggal 22 Mei 2025 secara offline datang ke sekolah dari mulai pukul 07.30 sampai dengan selesai. Kemudian untuk verifikasi jalur prestasi ini ya, jalur nomor 5. Verifikasi jalur prestasi itu dilakukan pada tanggal 23 Mei 2025. Dilakukan juga secara offline ke sekolah dengan membawa berkas yang diupload. Gitu ya. Kemudian pengumuman jalur domisili, afirmasi orang tua, prestasi akademik dan akademik itu serentak dilakukan pada tanggal 24 Mei 2025 secara online. Kemudian daftar ulangnya pada tanggal 26 sampai tanggal 31 secara online. Offline ya. Nah, itu. Ini jadwalnya. Ini tolong diingat ya. Itu untuk jadwalnya. Kemudian satu lagi saya tekankan, peserta didik atau calon peserta didik hanya bisa mendaftar di satu jalur. Jadi pahami nak ya. Jika anak-anak ingin mendaftar di jalur domisili, maka diprioritaskan untuk siswa yang jaraknya atau jaraknya dekat dengan sekolah atau domisilinya masih di kecamatan Lahat itu ya. Kemudian untuk anak-anak yang mendaftar melalui jalur afirmasi ini diperuntukkan bagi calon siswa yang memiliki kartu Indonesia Pintar, kartu Keluarga Harapan atau kartu Keluarga Sejahtera. Untuk surat keterangan tidak mampu itu tidak kami terima.
akan kami tolak pemberkasan. Paham ya? Untuk pendaftaran jalur afirmasi. Kemudian untuk pendaftaran jalur mutasi orang tua itu dikhususkan untuk siswa yang orang tuanya pindah tugas. Misalkan dia dari seorang ayahnya seorang TNI, pertama tugas dari Palembang, kemudian ditugaskan ke Lahat dengan catatan harus 1 tahun pindah. Nah, dilampirkan adalah yang diupload apa yang diuploadnya surat tugas pindah orang tuanya. Itu untuk jalur mutasi orang tua. Kemudian untuk jalur prestasi itu tadi saya Bapak jelaskan mulai dari prestasi akademiknya itu silakan diupload. Silakan daftar jalur prestasi jika anak-anak merasa berprestasi juara kelas itu kan. Kemudian baik itu non akademik ataupun non akademik gitu ya. Nah, kemudian jika seandainya di tanggal 25 atau 24 ini pengumuman ini dinyatakan tidak lolos atau tidak terima, silakan daftar lagi di jalur berikutnya, yaitu jalur prestasi melalui tes kompetensi akademik. Ini yang dua, ini tahap berikutnya. Pendaftaran dibuka pada tanggal 26 sampai 31 Mei. Kemudian tes TKA, tes kompetensi akademiknya, tes tertulisnya itu tanggal 2 sampai tanggal 3 Juni 2025. Kemudian pengumumannya itu tanggal 5 sampai tanggal 5 Juni 2025. Kemudian daftar ulangnya itu tanggal 9 sampai tanggal 12. Oke, ini syarat pendaftaran ya. Berkas-berkas yang disiapkan. Pertama, mengisi formulir pendaftaran secara online. Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk jalur prestasi, satu, syaratnya itu melampirkan STPJM nilai raport. Kemudian melampirkan STPJM ranking atau peringkat nilai raport. Kemudian melampirkan STPJM sertifikat atau piagam prestasi akademik ataupun non akademik. Itu ya. Jadi ada ya, ada tiga STPJM yang mesti diupload nanti kan, dan juga mesti dibawa pada saat verifikasi untuk jalur prestasi. Pahami ya? Bapak tekankan untuk jalur prestasi ini. Kemudian di mana Pak contohnya? Nah, ini silakan surat STPJM dapat di-download di sini. Nah, ini diklik. Ini buka live. Nah, di sini. Ini ya. Ini contohnya. Ini nanti dibuatkan oleh sekolah SMP ya. Nah, di sini ada pertanggungjawaban nilai raport ini ya. Contoh surat STPJM nilai raport. Nah, nanti ditandatangani oleh Pak Sekolah ya, Kepala Sekolah SMP. Ini nilai raport, kemudian ini ranking atau peringkat nilai raport juara umum gitu kan. Kemudian ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Kop SMP ya. Ini buat di SMP. Jadi anak-anak ke SMP dulu. Minta tolong buatkan STPJM ini. Ini contohnya ya. Nanti ini di-download, kemudian diserahkan ke SMP. Nanti SMP yang bikinnya. Kemudian terakhir itu surat sertifikat atau piagam prestasi akademik atau non akademik. Nah, seperti ini. Misalkan dianya pengurus OSIS gitu kan, non akademik, tahun berapa dia jadi pengurus, levelnya apa, tahun berapa perorangan, kemudian nomor sertifikatnya. Nah, itu sama kepala sekolah. Ini ya. Prestasinya ya, prestasi non akademiknya ataupun prestasi di akademiknya ya, sertifikatnya. Misalkan sertifikat juara satu, misalkan itu kan. Jadi kami memang butuh prestasi yang konkret, benar-benar siswa ini benar-benar prestasi. Jadi 3 surat ini wajib untuk dibawa, diupload dan dibawa pada saat verifikasi untuk jalur prestasi. Yang pertama itu surat pernyataan tanggung jawab mutlak nilai raport dari semester 1 sampai semester 5. Kemudian rata-ratanya 5 mata pelajaran. Kemudian STPJM ranking atau peringkat raport. Ini ya, misalkan semester 1 kelas 1 semester 1 juara 1, kemudian juara umumnya gitu ya. Kemudian yang terakhir itu STPJM sertifikat atau piagam prestasi akademik dan non akademik. Nah, ini ditantangani oleh kepala sekolah SMP. Paham ya? Nah, ini silakan di-download nanti, diambil. Kemudian silakan upload juga akte kelahiran wajib. Ini yang wajib ya diupload. Kemudian foto kartu keluarga wajib diupload. Kemudian foto kartu bantuan sosial KIP, PKH dan KKS untuk jalur afirmasi wajib. Paham ya? Untuk jalur afirmasi itu wajib mengupload kartu bantuan sosial, kartu KIP, PKH. Kemudian untuk fotokopi raport semester 1 sampai semester 2 sampai semester 5 ya. Ini satu rangkap ya. Ini aslinya wajib diupload ini ya. Kemudian foto juga wajib diupload biar kami tahu siswanya. Kemudian surat keterangan pindah dari instansi ini untuk jalur perpindahan
orang tua atau jalur mutasi orang tua ini wajib diupload. Nah, kemudian tidak calon peserta didik yang telah mendaftar tidak dapat mencabut berkas pendaftaran. Oke, itu ya sementara. Kemudian ini oke, kita lanjut ke proses pendaftaran. Nah, di sini silakan kita buat akun, klik nih ya, buat akun di sini. Kemudian anak-anak masukkan namanya, misalkan nama bapak ya, ini Yudi Haryono. Kemudian nomor HP bapak. Ini ya contoh ya. NISN-nya, misalnya bapak masukkan NISN tuh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 berapa sini? 1 ya, itu ya, 8 digit, 10 digit ya. Kemudian itu NSN ya. Kemudian paspor. Misalkan paspornya itu buat yang paling muda ya. Misalkan Yudi 2025 gitu ya. Nah, itu. Ini contoh kan ya. Kemudian di sini juga konfirmasi paspor. Kemudian klik buat akun. Ini kita catat ya. Biar nggak lupa itu kita catat aja. Biar nggak lupa ya. Biar nggak lupa itu kita catat aja di sini ya. Nah, itu. Jadi sewaktu-waktu itu ingat anaknya ya. Nah, oke, kemudian klik buat akun. Oke ya. Kemudian di sini kita never. Oke, silakan login sesegera ini setelah ini. Nah, di sini kita masukkan nah ini ya. Nah, ini paspornya, kemudian login. Oh, ini NISN ya. Ini NISN. Kemudian ini paspornya. Oke, ini kita sudah masuk ke bagian itunya ya. Bagian apa? Ini ya. Di sini ya. Bagian dashboard ya, dashboardnya. Dari sini ada formulir pendaftaran. Yang pertama silakan lengkapi formulir pendaftarannya. Kemudian pilih dulu jalurnya apa. Ini Bapak contohkan misalkan jalur prestasi ya. Jalur prestasi. Nah, itu ya. Kemudian pilih asal sekolahnya. Seandainya tidak ada di sini, ini kan asal sekolahnya Bapak masih mencakup wilayah Kabupaten Lahat ya. Jadi kalau masih di wilayah Kabupaten Lahat walaupun di Tanjung Sakti itu ada sekolahnya. Jadi anak-anak tinggal klik aja. Cuman kalau anak-anak misalkan dari luar sekolah, luar kabupaten, misalkan luar kecamatan Lahat gitu ya. Ini nanti silakan ke ini ya, apa pilih sekolah lain ya. Ini ya, klik di sini untuk sekolah yang tidak ada. Nah, di sini nanti masukkan NISN-nya. Paham ya? Jadi seandainya anak-anak itu berasal dari sekolah SMA di masih tetap wilayah Kabupaten Lahat, itu nanti silakan dipilih aja sini. Ada dia sekolahnya. Kalau masih di Kabupaten Lahat ya, maupun di Kikim itu ada. Tapi kalau sudah di luar Kabupaten Lahat, misalkan di Muara Enim, dari Muara Enim, maupun dari Palembang ataupun dari Bangka, maka klik di sini. Ini ya, klik di sini. Ini Bapak contohkan, misalkan Bapak sekolah dari Muara Enim misalkan kan. Nah, ini Bapak contohkan, misalkan dari Muara Enim. Kemudian nama sekolahnya misalkan SMA SMP Negeri 1 Muara Enim. Ini ya, Muara Enim. Kemudian alamat sekolahnya, silakan misalkan diisi apa, misalkan di Muara Enim, ya kan? Alamat sekolahnya ya. Kemudian kelurahannya, kemudian statusnya dipilih negeri, kemudian kecamatannya misalkan sama aja ya. Kemudian klik tambahkan. Nah, itu ya. Nanti di sini otomatis dia nanti ada Muara Enim SMA negeri. Ya, tidak tersimpan. Oh, ininya tidak diisi tadi ya. Misalkan satu. Oke, misalkan kita bedakan itu. Nama 7 9 ini SMA Muara Enim, kemudian Muara Enim negeri kecamatan
nomor ini kita simpan. Oke, berhasil ditambahkan SNA ini ya. Oke ya, tadi prestasi itu ya. Kemudian sekolahnya sama ini, nah, itu kan otomatis bertambah deh. Kemudian akreditasinya, misalkan A itu kan. Kemudian sekolah pilihan kedua, ini misalkan kita kosongan aja nggak apa-apa nih, nah, kosongkan itu kan. Kemudian nama siswa, nama peserta, ketik nama kita ya, ini nama Saryono, nama Anda ya. Kemudian jenis kelaminnya laki-laki, kemudian NSN-nya. NSN, ingat ini NSN-nya ya. NSN, kemudian nick-nya, ini semuanya wajib diisi ya. Jangan ada yang dikosongkan. Wajib diisi. Nih, misalkan kita ambil ini aja lah ya. Ini semuanya wajib diisi ya. Yang ada tanda bintang merah ini wajib ya. Kemudian nomor kakaknya, kemudian tempat lahirnya, kemudian tanggal lahirnya, ini saya bapak buat, ini tanggal lahir bapak ya. Ini contoh ya nak ya. Ini jadi contoh tahun kemudian agama, alamat, ini alamat bapak tuh di sini. Kemudian RT-nya, RT 11 011, kemudian RW-nya 004. Itu semuanya wajib. Kemudian kelurahan Bandar Agung. Dusun tidak ada dusun ini. Kemudian kelurahan Bandar Agung, kecamatan Lahat, kemudian Lahat kode pos. Nah, untuk titik koordinat, ini titik koordinat ya. Ini untuk titik koordinat ini semuanya wajib diisi ya, anak-anak ya. Nah, ini titik koordinatnya itu semuanya wajib diisi. Nah, bagaimana cara mengisinya, Pak? Kita kan nggak paham, Kak ya. Nah, ini kemudian silakan anak-anak tuh buka dulu di sini ya. Misalkan alamat alamat ini ya, alamat Bapak ya. Via komputer. Nah, ini oke. Next kita ke map ya. Nah, ini alamat untuk jalur prestasi, untuk jalur domisili ini mempengaruhi. Makanya nanti apa untuk alamat itu, untuk titik koordinat ini ya, untuk titik koordinat itu diwajibkan ya. Untuk titik koordinat ini sangat-sangat diwajibkan. Nah, nanti silakan di sini, misalkan, nah ini ya, ini SMA 2, nah ini pihak komputer, ini rumah Bapak nih. Klik kanan, kemudian klik titik koordinat. Makanya ketika daftar, Bapak sarankan, anjurkan itu menggunakan komputer ya. Jangan menggunakan HP, Bapak lebih menyarankan menggunakan komputer. Jadi klik kanan, kemudian klik titik koordinatnya di sini ya, tanda min 3 ini kan titik koordinat. Kemudian ini copy pastekan. Kita copy pastekan. Nah, yang ini kita kopikan. Yang ini kita kopikan ke sini, ke apa ya? Ke sini ya. Ini kita kopikan ke sini. Kemudian yang ini juga ini ya. Ini sama. Ini kita kopikan ke sini. Nah, itu untuk menentukan titik koordinat ya. Untuk menentukan titik koordinatnya. Nah, kemudian ini apa ya? Tinggal bersama. Nah, ini klik tinggal bersama di mana? Bersama orang tua. Kemudian mau lihat transportasinya. Ini wajib semuanya di sini. Kan jalan kaki. Nomor KKS jika ada. Ya. Ini untuk nomor KKS jalur prestasi. Jalur afirmasi ya. Dia dapat apa? Jika dia ada KIP-nya, berarti nomor KKS tidak dapat. Ini kita kosongkan. Kemudian anak keberapa deh ya? Anak satu atau dari berapa saudara? Kemudian penerima PKH atau KKS bila kalau dia penerima kartu ke PKS, keluarga harapan sejahtera atau keluarga sejahtera, silakan iya. Jika tidak, silakan tidak. Kemudian penerima KIP. Nah, kalau dia memiliki kartu KIP, maka klik ya. Saya memiliki kartu KIP. Kemudian nomor KIP-nya, diisi nomor KIP-nya misalkan A G 348 C. Nah, itu kan ada nomor KIP-nya tuh. Di setiap kartu KIP itu ada nomor KIP-nya dia. Nah, itu silakan dimasukkan. Kemudian nama di KIP-nya masukkan. Gitu ya, nama anak ya di KIP itu ya. Nah, itu. Kemudian terima bentuk fisik. Itu biasanya tuh untuk bentuk fisik kartu KIP untuk siswa yang baru dapat PIP ya. Karena kebetulan Bapak operator yang baru dapat di tahun 2022, 2023
itu menerima kartu KIP dianya dari sekolah. Nah, itu maka di sini dibikin ya, saya menerima fisik kartu KIP-nya. Karena ada sebagian itu yang anak-anak yang tidak dapat bantuan apa menerima bantuan PIP, tapi mereka tidak bisa menerima kartu kartu ininya, kartu fisiknya. Paham ya? Ada siswa yang menerima bantuan ini, bantuan PIP dianya dari sekolah, tapi dia tidak menerima kartu fisik. Nah, sementara yang kita butuhkan adalah kartu fisiknya. Paham ya? Jadi kita yang masuk yang dimasukkan sini adalah yang menerima kartu fisiknya, kartu KIP-nya, fisik. Nah, yang bisa kita usulkan ya, yang bisa kita daftarkan di SMA 2. Jadi kita melihat kartu fisiknya, memang benar-benar punya kartunya, gitu ya. Kemudian hobinya silakan diisi misalkan membaca. Kemudian nama ayah ini wajib, misalkan nama ayah Ahmad Wagino. Tuh. Kemudian nik ayah juga wajib diisi. Kemudian tempat lahir ayah, misalkan di Lahat. Kemudian tahun kelahiran ayah itu wajib semuanya diisi. Jangan tidak diisi ya. Misalkan pendidikan ayah, kemudian pekerjaan ayah, misalkan sudah meninggal atau pokoknya semuanya wajib diisi ya. Nah, jangan tidak ada yang diisi, tidak boleh dikosongkan. Kemudian nomor HP ayah, kemudian nama ibu Suryati, kemudian nik ibu, kemudian tempat lahir ibu, misalkan di Lahat, kemudian tempat lahir ibu, tuh ya. Kemudian pendidikan ibu, kemudian pekerjaan ibu, misalkan sudah meninggal, kemudian penghasilan ibu juga, kemudian nomor HP ibu. Kalau orang tuanya masih ada ya, kalau orang tuanya tidak ada ya silakan dikosongkan atau dicek saja. Kemudian nama wali, wali jika dia tinggal sama orang tuanya maka wali data wali dikosongkan. Tapi seandainya dia yatim piatu maka data wali wajib diisi. Paham ya? Wali ini jika dia masih tinggal sama kedua orang tuanya atau masih tinggal sama orang tuanya, intinya masih tinggal sama orang tuanya, walaupun cuma satu, maka data wali dikosongkan. Tetapi jika dia sudah yatim piatu, maka data wali wajib diisi, gitu ya. Kemudian di sini nomor handphone anak-anaknya, nomor pribadi, kemudian email aktif ya, email aktif, kemudian tinggi badan, nanti tinggi badan, kemudian berat badannya berapa misalkan, gitu kan. Kemudian jarak dari ini ke sekolah. Nah ini, nanti ini masalah jarak, ini kan belum 100%. Nah nanti misalkan diukur, misalkan 0 sampai 250 meter, gitu ya. Ini apa nih? Ini sebenarnya di sini ya komputer tuh ini ya. Nah ini kita geser ya, ini kita geser. Nah nanti di sini dia otomatis terisi ya di sini ya. Nah itu jaraknya otomatis terisi dia 192,12 meter. Berarti jarak dia dari rumah ini cuma 192 meter karena jarak bapak tuh di depan bakso ini rumah bapak. Nah itu kemudian jarak sekolah berapa menit, paling 5 menit lah ya, 10 menit lah. Kemudian berapa ininya jumlah saudaranya di rumah itu yang tinggal di rumah. Kemudian nilai raport. Nah, di sini diisi misalkan bahasa Indonesia, kemudian matematika, kemudian ilmu pengetahuan sosial, kemudian bahasa Inggris. Nah, ini silakan diisi semuanya. Ini kita pukul rata dulu ya. Ambil rata dulu. Nah, ini pukul rata. Itu semuanya wajib diisi. Jangan ada satupun yang dikosongkan. Itu ya. Tuh, terus jadi tolong ya, apa yang Bapak jelaskan ini tolong diperhatikan ya, jangan sampai nggak diperhatikan, nanti salah nih. Oke, kemudian ajukan formulir pendaftaran. Oke, thanks. Oh, ada yang data kosong masih ya. Oh, ini nggak boleh kosong. Jadi ini isi kosong kosong kosong. Kosong. Gitu ya. Karena datanya nggak boleh kosong gitu. Kemudian ini lanjut. Ada yang masih salah nih. Kita cek kenapa nggak masuk nih. Prestasi benar. Dan ini kalau ada yang data merah berarti masih salah. Oh, ini 6 karakter.
berarti 1 2 3 4 5. Nah, gitu. 6 karakter. Oke, nah ya, formulir berhasil disimpan. Berarti kalau ada data yang itu, sesuaikan aja isinya 6 karakter ya. Kemudian dari sini formulir wawancara tidak usah karena tidak ada ya. Kemudian prestasi. Nah, ini silakan masukkan yang akademik ataupun non akademik. Untuk prestasi itu maksimal 5 gitu ya. 5 dimasukkan. Misalkan kita 5 dan lanjut. Nah, di sini misalkan juara akademik, akademik itu ya prestasinya. Akademik. Nanti bisa ditambahkan. Misalkan ini akademik dulu ya. Misalkan dia juara kelas peringkat satu terus dari semester 1. Ini Bapak contoh ya, biar cepat ya, Mas Bapak contoh biar cepat. Nah, kemudian tahun berapa? Misalkan 2021. Itu 2001, 2022 gitu ya. 2022, 2023, 2023 ya. 2003, 2024. Nah, itu ya tahunnya ya. Kemudian penyelenggaranya sekolah ya, sekolah, 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 sekolah. Kemudian di sininya tinggal pilih itu ya. Di sini ada tingkat sekolah juara umum. Ini juara umum ya. JU ini juara umum. Juara umum 1, juara umum 2, juara umum 3 gitu ya. Nah, kalau ini organisasi kepramukaan. Dia cuman ketua pramuka sama ketua OSIS pilihannya ya. Cuman ketua. Nah, ini peringkat. Ini ya. Jadi di bawah ini nah ini peringkat. Ini peringkat 1. Kemudian bawah lagi scroll ini peringkat 2. Kemudian bawah lagi scroll ini peringkat 1 ya. Terus peringkat 1 terus ini karena sesuaikan ya. Peringkat 1. Kemudian peringkat 1. Nah, itu. Ini nah ya. Nah, itu. Karena ini peringkat 1. Kemudian klik simpan prestasi. Oke ya. Kemudian kita pernah dapat juara kelas nih. Juara kelas di kelas berapa kan? Nah, klik tambahkan lagi. Prestasi tambahkan biasakan 2 kali juara kelas gitu ya. Oke, jadi di sini bikin akademik, akademik misalkan juara umum. Juara umum ini juara umum 1, juara umum 1 ya. Kelas berapa? 10, misalkan kelas 8. Semester berapa? 1 misalkan kan. Tahun berapa itu? Tahun 2022. Nah, itu ya penyelenggaranya sekolah. Di sini bikin juara umum ya. Juara umum berapa tuh? Nah, itu ya. Ini juara umum 1. Ini juara umum 1. Juara umum 1, juara umum 1. 1, 2, 3. Oh, ini yang juara umum 1 ya. Paham nak ya? Itu Bapak ngurutkannya tuh dari bawah. Bawah tuh 1, juara umum 1. Ini juara umum 2, ini juara umum 3. Nah, kita lihat lagi, ini juara berapa nih? Juara 1, berarti juara umum 1 di bawah ya. Nah, tuh. Kemudian lagi, misalkan dia juara umum 2. Ini ya, kelas 8 semester 2. Berarti tahun berapa? Ingat aja tahunnya. Klik tahunnya. Kemudian sekolah, ini juara umum 2, yang tengah ya. Nah, itu. Kemudian kalau sudah, klik simpan. Dan nanti otomatis dia bertambah di sini. Nah, itu ya. Nanti dia bertambah. Ini karena dia tulisannya panjang, makanya dibikin JU aja juara umum. Tapi sebenarnya dianya tuh juara umum 1, juara umum 2 nih. Nah, nanti track up aja. Tuh ya. Kalau sudah situ, kemudian lanjut ke berkas. Nah, itu ya. Kemudian upload berkas. Apa saja yang diperlukan foto. Maka saya bilang itu wajib ya. Semuanya foto itu wajib. Ini Bapak ada nggak ada foto nih ya. Ini karena nggak ada foto biasa. Nah, ini ya. Ini kemarin tuh foto siapa nih? Oh, budak olimpiade ya. Ini contoh ya. Nah, foto kemudian nilai raport itu gabungkan ya PDF, file PDF. Foto ya. Foto itu file PDF. Misalkan ini ya. Ini contoh. Kemudian akte kelahiran, kemudian kartu keluarga juga diupload itu ya. Pokoknya semuanya itu wajib diupload, nggak ada yang nggak wajib upload. Kemudian KTP orang tua, nah tuh demi itu apalagi surat penugasan. Kalau dia jalur mutasi orang tua, maka silakan upload surat penugasan dari instansi. Ingat ya, kalau dia jalur daftar melalui jalur mutasi orang tua, maka silakan upload tugas dari instansi.
Tapi kalau dia daftar jalur prestasi, ini tidak perlu diupload. Kemudian begitu juga KIP. Kalau dia mendaftar melalui jalur afirmasi, maka silakan upload PKH, kartu PKH, kartu KPS, atau kartu KIP. Itu wajib. Karena jika tidak ada kartu itu, maka tidak akan kita verifikasi. Tapi kalau dia daftar di jaluran, misalkan jalur domisili, atau jalur afirmasi, jalur prestasi, maka ini tidak perlu diupload. Paham ya? Jadi untuk dua berkas ini, pahami dulu. Kalau dia daftar di jalur mutasi, maka ini surat penugasan dari instansi wajib diupload surat tugas pindah. Kalau dia daftar di jalur afirmasi, maka kartu PKH, KPS, dan kartu KIP wajib diupload. Itu ya. Kemudian prestasi akademik dan non akademik. Nah, prestasi itu berkas-berkas tadi ya. Piagam-piagam tadi itu jadikan satu lembar, minimal minimal itu dianya 2 MB minimal ya, besar filenya itu 2 MB. Jadikan satu file piagam-piagamnya, kemudian diupload ya. Seperti piagam juara 1, juara umum, kemudian piagam apa ketua OSIS, piagam ketua pramuka, itu jadikan satu file, kemudian diupload. Nah, kemudian untuk berkas lain, silakan upload ketiga berkas ini. Jadi untuk berkas lain itu upload silakan surat keterangan STPJM raport, kemudian STPJM ranking, peringkat nilai raport, kemudian STPJM piagam prestasi dan akademik. Jadi silakan diupload di pilihan berkas lain, gitu ya. Jadi sini bikin back keterangannya STPJM. Nah, itu keterangannya. Jadi untuk jadi untuk ketiga surat ini itu silakan diupload di sini ya. Silakan diupload di sini. Nah, gitu. Nanti pada saat verifikasi kami lihat juga yang aslinya. Jadi yang aslinya nanti pada tanggal 22 23 verifikasi nanti itu dibawa berkasnya. Nah, kemudian upload berkas. Gitu ya, kita tunggu. Nah, jadi kalau dia sudah masuk, dia keterangan seperti ini. Nah, fotonya tuh. Kalau dia sudah hijau semua, maka semuanya sudah masuk. Jadi kita cek seperti ini. Nilai raport, kita cek. Nah, ini ya. Nah, itu misalkan nilai raport. Gitu. Jadi dia munculnya di sini. Kalau sudah seperti ini, sudah selesai. Kemudian pembayaran tidak usah. Karena memang pembayaran nanti pada saat diterima baru dinyatakan ini ya. Kemudian dari sini, oke. Nah, di sini tinggal nunggu lagi apa ya? Cetak bukti ya. Cetak bukti pendaftaran di sini ya. Ini belum diverifikasi. Nah, nanti silakan ini dipantau 1 kali 24 jam. Nanti diverifikasi. Nah, apabila sudah diverifikasi oleh panitia, maka silakan cetak bukti pendaftaran. Nah, ini kita coba cetak ya. Kita lihat dulu ini hasilnya gimana. Oke. Nah, nanti seperti ini dan ya. Ini tanda bukti pendaftaran itu ya, tanda bukti dikeluarkan di SMA 2 melalui ini webnya. Kemudian ini fotonya, ini namanya ya, namanya. Kemudian ini pilihan sekolahnya kan SMA 1. Ini kan ini pilihan keduanya cukup dikosongkan. Kemudian nilai rata-rata raport ini memang dikosongkan karena tidak ada ya, tidak ada ini. Kemudian terus apa ya? Nah, ini mata pelajaran ya. Ini nilainya sudah diinput tadi ya. Nilai sudah diinput. Kemudian ini prestasinya. Paham ya? Di sini prestasinya. Nah, ini di sini prestasinya. Nah, itu. Oke, sampai di sini paham enggak ya? Nah, ini kemudian catatannya. Nah, nanti di sini di ini ke. Nah, nanti kalau sudah sini maka proses pendaftaran sudah selesai. Nah, bukti ini nanti dibawa ya. Nanti dibawa. Kalau bisa buktinya sudah terverifikasi. Kan ini kan belum terverifikasi. Nanti bawa bukti yang sudah terverifikasi. Ya, bawa bukti pendaftaran yang sudah terverifikasi. Yang sudah terverifikasi ya. Nah, nanti itu silakan dibawa. Untuk pilihan sekolah ini sekolah lain juga bisa diisi. Misalkan mau pilihan kemana SMA 2 atau SMA 3 pilihannya kan nggak ada masalah nih. Mau diisi juga nggak ada masalah. Nah, itu ya. Nanti bukti verifikasi ini apa ditandatangani orang tua di sini ya. Kemudian ini ditandatangani oleh siswanya. Nah, nanti panitia yang menandatanganinya pada saat verifikasi secara tatap muka ya di tanggal 22 untuk jalur domisili, kemudian di tanggal 23 untuk jalur prestasi. Jadi pahami nak ya.
Jadi setelah daftar online, kemudian di tanggal 22 untuk jalur domisili silakan ke sekolah untuk melakukan verifikasi. Verifikasi. Kemudian untuk jalur prestasi itu di tanggal 23 Mei 2025 untuk verifikasi online-nya, verifikasi tatap mukanya ya. Semua berkas itu dibawa, termasuk bukti pendaftarannya. Sekali lagi Bapak jelaskan, apa saja Pak yang dibawa pada saat verifikasi ya. Kita lihat sini ya. Pada saat verifikasi nanti di jadwal ya. Apa saja yang dibawa pada saat verifikasi. Ini ya verifikasi. Pada saat verifikasi itu jalur domisili itu dibawa tanggal 22 Mei 2025. Yang dibawa adalah kakaknya. Kakak orang tuanya, bukti pendaftarannya, kemudian nilai rapotnya, rapot semester satunya, fotonya segala macam itu dibawa. Itu untuk jalur domisili ya di tanggal 22 Mei 2025. Verifikasi secara online, datang ke sekolah mulai dari pukul 07.30 sampai dengan selesai. Kemudian untuk jalur verifikasi jalur prestasi akademik dan non akademik itu di tanggal 23 Mei 2025 dilakukan secara online offline ke sekolah dengan membawa bukti pendaftaran, kemudian nilai raport semester 1 sampai semester 5, kemudian ini apa raport semester 1 sampai semester 5, kemudian semua piagam yang sudah diupload itu semuanya dibawa, kemudian apalagi STPJM 3 tadi itu yang ditantang oleh Pak Sekolah SMP itu semuanya dibawa. Nah, nanti verifikasinya dilakukan secara offline untuk di tanggal 23 Mei 2025. Kemudian untuk jalur afirmasi dan jalur mutasi itu tidak perlu datang ke sekolah karena verifikasinya akan dilakukan secara online. Jadi ketika sudah diverifikasi maka untuk jalur afirmasi dan jalur mutasi itu sudah selesai. Tidak mesti datang ke sekolah ya. Pahami? Untuk jalur afirmasi dan mutasi tidak perlu ke sekolah. Cukup ke sekolah itu adalah jalur domisili dan jalur prestasi untuk verifikasi ke sekolah. Oke, nah ya sampai sini paham. Nanti apabila ada pertanyaan nanti silakan kontak ke nomor ini. Ini kontak personnya panitianya. Itu Yudi Haryo itu nomor Bapak. Kemudian itu Bunda Surani itu nomornya wakak siswaan. Oke, sampai sini. Jika ada yang kurang jelas silakan bertanya melalui WA atau Japri. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses dan semoga diterima di SMA Negeri 2 Lahat.